Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kimatika. Di video kali ini kita akan belajar materi kimia tentang sistem koloid, di mana pada bagian ini yang akan kita bahas adalah pembuatan koloid. Seperti yang sudah diketahui bahwa koloid adalah campuran heterogen yang ukuran partikelnya berada di antara larutan dan suspensi. Nah, karena itu, untuk membuat koloid biasanya bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah kondensasi, yaitu menggabungkan partikel kecil atau partikel larutan menjadi partikel yang lebih besar atau partikel koloid. Kemudian cara yang kedua adalah dispersi, yaitu memecahkan partikel yang besar atau partikel suspensi menjadi partikel yang lebih kecil atau partikel koloid. Oke, jelas ya. Nah, sekarang kita lanjut. Untuk kondensasi, itu terdiri lagi dari 3 jenis cara. Yang pertama adalah dekomposisi rangkap, yang kedua reaksi hidrolisis, dan yang ketiga reaksi redoks. Sedangkan untuk dispersi juga ada 3 cara. Yang pertama adalah cara mekanik, yang kedua cara peptisasi, dan yang ketiga Bussur-Bredig. Oke, sekarang kita lanjut membahas masing-masing dari cara pembuatan koloid ini. Kita bahas pembuatan koloid dengan cara kondensasi dulu ya, yaitu yang pertama adalah cara dekomposisi rangkap. Dekomposisi rangkap merupakan reaksi penguraian suatu zat menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya adalah pada pembuatan Sol AS2S3, yaitu dengan mengalirkan gas H2S secara perlahan-lahan ke larutan arsenid dingin sampai terbentuk Sol AS2S3 yang berwarna kuning terang. Jadi koloid yang terbentuk adalah AS2S3. Kemudian yang kedua, pembuatan koloid cara kondensasi dengan reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis merupakan reaksi suatu senyawa dengan molekul air untuk menghasilkan sol logam. Contohnya adalah pada pembuatan Sol FeOH 3 kali, yaitu dengan mencampurkan larutan jenuh FeCl3 ke dalam air mendidih dan diaduk hingga berwarna merah kecoklatan. Berarti koloid yang terbentuk adalah FeOH 3 kali. Kemudian cara yang ketiga masih termasuk jenis cara kondensasi ya, yaitu reaksi redoks. Reaksi redoks merupakan reaksi yang ditandai dengan adanya perubahan bilangan oksidasi. Salah satu contoh pembuatan koloid dengan menggunakan reaksi redoks yaitu pembuatan sol belerang, yaitu dengan mengalirkan gas H2S ke dalam larutan SO2. Berarti koloidnya adalah sol belerang. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut lagi ke pembuatan koloid menggunakan cara-cara jenis dispersi. Yang pertama adalah cara mekanik. Cara mekanik merupakan penghalusan partikel-partikel kasar zat padat dengan proses penggerusan untuk dapat membentuk partikel-partikel ukuran koloid. Contohnya adalah sol belerang dapat dibuat dengan menggerus serbuk belerang bersama-sama dengan gula pasir. Kemudian serbuk yang sudah halus tersebut dicampur dengan air. Jelas ya? Berikutnya, cara dispersi yang kedua, yaitu cara peptisasi. Cara peptisasi merupakan pembuatan koloid dari butir-butir kasar atau endapan dengan bantuan suatu zat pemeptisasi atau zat pemecah. Contohnya adalah endapan AlOH3 dipeptisasi atau dipecah oleh AlCl3. Contoh lainnya, koloid agar-agar dipeptisasi oleh air. Kemudian cara dispersi yang ketiga adalah Bussur-Bredig. Bussur-Bredig merupakan alat khusus yang digunakan untuk membuat koloid seperti koloid Ag, Au, atau PT. Caranya adalah arus listrik bertegangan tinggi dialirkan melalui 2 buah elektroda logam atau bahan terdispersi. Kemudian kedua elektroda itu dicelupkan ke dalam air hingga kedua ujung elektroda hampir bersentuhan dan terjadi loncatan bunga api. Oke, sekian untuk pembahasan pembuatan koloid. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.